Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cicaya Saputra, 52101901139. Di sini saya akan menerangkan tentang APBN dan APBD. Modul Ekonomi kelas 11 KD 3.6 menganalisis APBN dan APBD dalam pembangunan ekonomi. Di sini Bapak akan menerangkan tentang analisis APBN dan APBD dalam pembangunan di ekonomi. Nah, kegiatan belajar pertama, pengertian APBN. Anda pasti memahami setiap melaksanakan kegiatan diperlukan anggaran. Tahukah Anda apa sebenarnya pengertian anggaran? Pengertian anggaran adalah sebagai suatu perencanaan dalam perusahaan atau organisasi yang disusun secara terpadu dan dijelaskan dalam satuan unit moneter pada satu periode atau jangka waktu yang sudah ditentukan. APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). APBN merupakan salah satu perwujudan pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 tahun 2020 dan APBN diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019. Pengertian ini dijabarkan secara luas sebagai daftar yang merinci segala pendapatan dan pengeluaran suatu negara dalam suatu periode. Nah, di sini udah masuk fungsi APBN. Fungsi APBN Anda pasti paham, negara Indonesia sudah berumur sekitaran 75 tahun. Tentunya sebagai suatu negara yang berdaulat, biasanya suatu negara memiliki 6 buah fungsi APBN yang harus dijalankan. Keenam fungsi ini dikaji dan dijalankan oleh Kementerian Keuangan antara lain: 1. Fungsi alokasi, 2. Fungsi distribusi, 3. Fungsi stabilisasi, 4. Fungsi otoritas, 5. Fungsi perencanaan, 6. Fungsi regulasi. Nah, tujuan APBN. Masuk ke tujuan APBN. Setelah Anda memahami fungsi disusunnya APBN bagi suatu negara, harus juga kita ketahui anggaran pendapatan dan belanja negara Indonesia atau singkatannya APBN juga memiliki tujuan yang mendasarinya. Tujuan ini sangat jelas terdapat dalam undang-undang yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, antara lain sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan, meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR dan masyarakat luas, meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah, membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal, memungkinkan pemerintah memenuhi prioritas belanja. Nah, mekanisme penyusunan APBN. Di sini udah ada gambar. Pemerintah presiden mengajukan ke DPR, ditolak APBN tahun lalu, diterima APBN atau UU undang-undang. Nah, pemerintah presiden menyusun RAPBN dalam bentuk nota keuangan. Nah, DPR RAPBN disidangkan, terus dikembalikan untuk dilaksanakan oleh APBN atau UU. Berdasarkan dengan bagian di atas, APBN disusun dengan tahapan sebagai berikut. 1. Pemerintah menyusun rencana APBN dalam bentuk nota keuangan melalui rapat dengan departemen dan lembaga teknis. 2. Pengajuan RAPBN oleh pemerintah kepada DPR. 3. Pembahasan RAPBN oleh DPR dalam masa sidang. 4. Persetujuan RAPBN oleh DPR menjadi APBN dengan undang-undang. Jika tidak disetujui, pemerintah menggunakan APBN tahun sebelumnya. 5. APBN dilaksanakan dengan diperkuat oleh keputusan Presiden tentang pelaksanaan APBN. Bagaimana? Masih ada yang belum paham tentang mekanisme penyusunan APBN? Kalau sudah paham, silakan untuk melanjutkan pada materi selanjutnya. Kegiatan belajar yang kedua, pengertian APBD. Pengertian anggaran pendapatan belanja daerah APBD. Menurut Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD, serta ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Anggaran daerah juga digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran. Berdasarkan pengertian di atas, maka APBD yang dikeluarkan setiap tahun akan mencerminkan besaran pendapatan dan pengeluaran yang dibutuhkan untuk pengelolaan suatu daerah
Daerah yang dimaksud melalui daerah tingkat 2, kota dan kabupaten, dan daerah TK1 provinsi. Fungsi APBD. Nah, ini sudah masuk fungsi APBD. Pada pembahasan APBN, kita sudah membahas fungsi APBN. Selanjutnya, kita membahas tentang APBD. Tentunya kita bertanya, apakah fungsi APBN dan APBD memiliki kesamaan? Baik, untuk membahas pertanyaan tersebut, kita akan bahas tentang fungsi APBD. Fungsi APBD pada Permendagri nomor 13 tahun 2006, APBD memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. Yang pertama, fungsi otoritas APBD. Yang kedua, fungsi perencanaan APBD. Ketiga, fungsi pengawasan APBD. Keempat, fungsi alokasi APBD. 5, fungsi distribusi APBD. 6, fungsi stabilisasi. Nah, tujuan APBD. APBD disusun sebagai pedoman pemerintah daerah dalam mengatur penerimaan serta belanja berikut. Berikut beberapa tujuan APBD diantaranya. 1. Membantu pemerintah daerah mencapai tujuan fiskal. 2. Meningkatkan pengaturan dan juga koordinasi setiap bagian dan berada di lingkungan pemerintah daerah. 3. Menciptakan efisiensi terhadap penyediaan barang dan jasa. 4. Menciptakan prioritas belanja. Mekanisme penyusunan APBD. Mekanisme penyusunan APBN sudah kita pelajari. Tentunya Anda sudah paham sekarang bagaimana mekanisme penyusunan APBD. Mekanisme penyusunan APBD dapat dirinci sebagai berikut. Pemerintah daerah menyusun RAPBD, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Yang kedua, pemerintah daerah akan mengajukan RAPBD tersebut kepada DPRD untuk didapatkan apakah RAPBD tersebut disetujui atau tidak. Jika DPRD memutuskan untuk menyetujui RAPBD, maka RAPBD akan disahkan menjadi APBD. Yang keempat, APBD ditetapkan dengan perda paling lambat 1 bulan setelah APBN disahkan. Yang kelima, perubahan APBD ditetapkan dengan peraturan daerah paling lambat 3 bulan sebelum berakhirnya anggaran. Yang terakhir, APBD yang telah ditetapkan dengan perda atau peraturan daerah disampaikan kepada gubernur bagi pemerintah kota atau kabupaten dan kepada presiden melalui Mendagri bagi pemerintah provinsi. Ya, sekian yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next time. Terima kasih.